Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, apa kabar? Semoga sehat selalu. Nah, di video kali ini saya akan mereview iPhone XS atau XS yang saya beli di Bistore 2 minggu yang lalu. Nah, sebelum mulai videonya, sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video update-nya. Oke, akan saya lanjut. Nah, untuk pemakaian selama 2 minggu ini tuh yang saya dapat itu saya coba tes semuanya itu ternyata normal ya, cuma baterainya saja yang pernah diganti. Dan setelah saya pakai itu untuk baterainya sendiri ini bisa bertahan hingga 3,5 jam sampai 4 jam. Ya kadang 4 jam sih, cuman seringnya sih di 3,5 jam. Dengan pemakaian untuk sosmed, kemudian WhatsApp, kemudian sama YouTube itu tanpa game juga ya. Mulai dari baterainya dari 100 sampai ke 20% itu sisanya kadang bertahan sampai 3,5 jam atau 4 jam, bisa sampai 4 jam juga. Untuk baterainya saya rasa masih lumayan lah, bisa dipakai untuk keseharian. Nah, kemudian kemarin saya juga ini ada tes Antutu, skornya itu dapat di sebentar. Nah, ini dia. Untuk skor Antutunya ini saya kemarin coba dapat di 529.000. Lumayan tinggi ya untuk HP tahun 2018, tapi ini ya gimana juga iPhone ya. Untuk chipsetnya sendiri pakai Bionic A12 dan masih enak digunakan. Kemudian saya lihat ranknya ini kelihatan nggak ya? Ada di peringkat ke-27 dengan skornya itu di atas 10S dan 10S Max dan di atas 10R. Kenapa saya memilih HP ini daripada 10R ya? Untuk alasannya sendiri itu karena HP ini memiliki dua kamera dan kemudian layarnya sudah OLED. Itu saja, karena saya menyesuaikan dengan kebutuhan saya. Nggak terlalu diperuntukkan untuk bermain game, juga nggak untuk ya konten seperti ini. Dan kemudian untuk hasil kameranya seperti apa? Hasil kameranya seperti ini. Ini perekaman video 4K 30 fps. Di frame lumayan stabil sih 4K. Coba lari. Oke, masih lumayan. Dan ini 1080p 30 fps. Rekamannya seperti ini. Nah, kalau di frame sih masih stabil juga. Coba lari. Ya, stabil. Ini video kamera depan 1080p 30 fps. Langitnya agak backlight ya. Memang di sana mataharinya di sana. Ya, jelas. Coba buat lari. Masih enak ya untuk buat ngevlog gitu ya kameranya. Oke. Oh iya, ini kamera depannya bentuknya di 1080p 60 fps. Stabil. Tapi belakangnya dia agak putih kalau 60 fps. Oh ya, untuk Antutunya itu kemarin saya tes itu baterainya berkurang 8% ya.
lumayan boros sih. Dengan suhunya itu 40 derajat Celcius, di paling panas itu di sini di dekat kamera belakang ini. Ini ada cerita ya. Pas waktu awal bukaan tutu itu masih bisa ya, pas proses beberapa menit itu tiba-tiba HP-nya mati sendiri. Saya kira itu tadi kekunci gitu ya. Saya coba tekan pakai tombol power ini nggak bisa, dan mungkin saya kira baterainya habis ya, padahal waktu itu baterainya sudah masih berada di 50% ke atas. Dan kemudian saya hidupkan, nggak mau nyala. Terus kemudian saya coba colokan casnya, dan kemudian itu baru bisa nyala. Kemudian saya buka lagi Antutunya, saya tes. Selama proses ternyata untuk tes yang kedua nggak ada masalah. Cuman yang pertama itu saya kurang tahu ya kira-kira kenapa ya. Apakah di HP kalian itu juga seperti itu atau enggak, atau gimana ya, kurang tahu. Kalau ada yang tahu boleh komen di bawah ya. Dan kemudian dari segi fisiknya ini ada goresan sedikit ya di sebelah sini dikit, sama di mana kemarin ya, di sini untuk bagian layarnya dikit. Dan kemudian oh ya, unit yang saya dapat ini, bentar. Nah, ini dia unit yang saya dapat ini, kodenya ada di LLA ya. Jadi ini produk dari penjualannya di Amerika sana. Dan kemudian untuk kode yang M ini artinya itu barangnya itu asli ya dari Apple Store di Amerika sana. Dan kemudian kemarin waktu saya dapat HP ini tuh ada di iOS 14 berapa ya? 14.6 atau titik 1 gitu loh. Kemudian saya upgrade sendiri ke 15.6.1. Dan kemudian untuk skor dari Triutools-nya. Untuk Triutools-nya dapatnya di 95. Dengan minusnya ada di baterainya, ini ada tulisannya baterai pernah diganti. Dan untuk skornya ini termasuk tinggi, jadi partnya itu normal semua ya, nggak ada yang error, cuman ini baterainya saja yang error, pernah diganti mungkin. Dan untuk digunakan bermain game, nah ini untuk bermain game Mobile Legends sama PUBG masih enak banget. Kalau digunakan bermain seperti Genshin enak sih, cuman baterainya ini yang agak kurang cocok ya kalau digunakan bermain game. Untuk di PUBG-nya sendiri bisa di 4K ya, dan untuk Mobile Legends-nya sudah di mentok rata kanan. Dan kemudian kemarin saya cek lagi ya untuk harga HP-nya ini. Ternyata barangnya itu sudah kosong ya, stoknya habis. Maupun yang Face ID-nya off atau yang baterai strip. Jadi ini seperti kayak gimana ya? Kayak hoki-hokian gitu lah mungkin. Semisalnya kalian ada yang dapat di harga miring, kalian bisa komentar juga di bawah. Mungkin ada yang ingin cari juga cuman nggak dapat, bisa saja kalian bisa komen aja di bawah. Dan kemudian untuk ini kan bekas Inter ya, apa bedanya sama ori? Ya bedanya sih ya nggak beda jauh ya, secara fungsional ya, fungsinya semua ya sama bisa dibuat ngefoto, sama main game juga sama, enak semuanya, pokoknya the best lah. Nah, segitu saja review dari saya untuk pembelian barang di Bistore seperti ini, iPhone XS yang bekas Inter. Tapi saya kemarin coba cek ya di Bistore-nya itu ternyata adanya cuman yang versi normal sama Face ID off, cuman harganya agak tinggi ya, sekitar 4.200-an sampai 4 juta sampai 4.200.000, sekitar segitu. Padahal kemarin itu
waktu saya cek itu yang Face ID off itu ada di 3.400.000 sampai 500 sekitar harga segitu. Tapi sekarang udah naik jadi 4.200.000-an. Oke, jadi segitu saja informasi dan review dari iPhone XS ini. Oke, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi barunya. Maksud saya update terbarunya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk emailnya sendiri nih masih aman ya. Sudah saya pakai 2 minggu, nggak ada masalah emailnya. Mantap.